Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang telah memberikan kita nikmat, mulai dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentu karena nikmatnya lah pada kesempatan yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat beriring salam senantiasa tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, revolusi senior Islam sedunia, penobrak kemungkaran, penghancur kebatilan, pembawa rahmat bagi seluruh alam, yaitu baginda alam, habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbicara mengenai keuangan syariah dan buah amal jariah bagi pelakunya. Keuangan syariah merupakan sebuah konsep ekonomi. Keuangan syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang tentunya membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Seiring berkembangnya zaman, sektor keuangan syariah mulai mendapat perhatian besar baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Lantas apa itu keuangan syariah? Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa semua aktivitas berada dalam sistem keuangan, baik itu perbankan, investasi, atau produk-produk keuangan lainnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam ini. Di dalam sistem ini ada beberapa hal yang menjadi dasar utama dalam sebuah keuangan syariah, seperti larangan riba, larangan ghar, ketidakpastian yang berlebihan, larangan masyir atau perjudian, investasi yang halal, dan lain-lain. Yang tentunya semua itu sudah diatur oleh sempurna oleh syariat Islam ini. Menurut State of Global Islamic Economic Report tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat ketiga berdasarkan Global Islamic Economic Indicator setelah Malaysia dan Saudi Arabia. Data di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia hingga kini masih berupaya untuk menerapkan sistem keuangan syariah, mulai dari skala kecil hingga internasional. Hadirin yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bilangan yang suci, harta dan kekayaan tak semata milik diri, namun titipan ilahi yang harus dipelihara, dijaga dengan baik sesuai dengan ajarannya. Riba dijauhi, tak ada bunga yang berbicara. Keadilan yang terjaga dalam setiap langkah, transaksi yang jelas tanpa tipuan dan dusta. Karena setiap untung adalah keberkahan yang hakiki. Gharar dan masyir, dua jalan yang dijauhi. Karena dalam ketidakpastian tak ada keberkahan yang pasti. Tak ada keberkahan yang pasti, hanya ketulusan, kejelasan yang diberi dalam dunia yang penuh dengan janji dan janji. Mudharabah, musyarakah, ikatan kemitraan yang luhur. Keuntungan dibagi, kerugian ditanggung bersama. Tidak ada yang menindas, tidak ada yang terpinggirkan. Semua berjalan sesuai dengan hukum Sang Rabbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab yang mulia Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba. Bahwasanya orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdiri orang yang sempoyongan karena kerasukan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata innamal bai'u mithlu riba, jual beli itu sama dengan riba. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturannya terhadap segala sesuatu, tak terkecuali dalam pengelolaan harta. Bahkan aturan terhadap harta bukan hanya berupa bagaimana cara mengelolanya, namun bagaimana juga kita habiskan. Hadirin,
yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, keuangan syariah harus diterapkan baik terhadap individu, lembaga dalam mengelola harta agar kelak kita dapat mempertanggungjawabkan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang yang menerapkan sistem keuangan syariah, maka hal tersebut akan berbuah pahala dalam hartanya, kebaikan dalam perniagaannya, dan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa yang menetaatinya dan Rasulnya memiliki kedudukan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang menetaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang syuhada, was-solihin, orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika transaksi syariah telah diterapkan dan kemudian diikuti dan dicontohi banyak orang, maka hal tersebut akan berbuah amal jariah bagi yang memulainya dan mencontohkan atau bahkan mengedukasikan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada manusia, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang melakukannya. Hadits riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u la," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila anak Adam wafat, maka terputuslah seluruh amalnya illa min thalas, kecuali 3 perkara. Yang pertama Nabi sebutkan sadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kemudian aw ilmi yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian aw waladin sholihin yad'u la, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadits riwayat Muslim. Pada akhirnya praktek keuangan syariah yang sudah diterapkan baik pada skala kecil berupa individu maupun skala besar berupa lembaga keuangan atau bahkan negara akan menjadi contoh. Hal itu dilakukan jika ada yang melanjutkan atau digantikan oleh lembaga, maka hal tersebut akan berbuah amal jariah yang pahalanya tak pernah terputus. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri kutum ini dengan sebuah pantun. Mancing di sungai meniki sampan, kayu sampan terasa berat. Sistem keuangan syariah harus diterapkan menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.